Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa untuk bersyukur atas kehidupan yang masih kami jalani hingga hari ini. Kami tahu Bapa, Engkau mengasihi kami begitu luar biasa, dan kami tidak pernah Engkau biarkan sendiri. Saat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan agar Indonesia selalu Engkau berkati. Engkau berikan kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran untuk bangsa kami ini. Kami berdoa Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi saat ini Tuhan. Kami berdoa, kiranya belas kasihan-Mu tercurah bagi bangsa ini. Lepaskan kami Tuhan dari pandemi COVID-19 dan juga krisis ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 dan krisis ekonomi diam dan tenanglah. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, kepala daerah, aparatur pemerintah pusat dan daerah, sipil dan militer. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami berdoa Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus pada era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus tercurah secara dahsyat di tengah-tengah kami, sehingga terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami berdoa kiranya Engkau membangkitkan gereja-Mu, jemaat-Mu, dan kami juga percaya generasi Yeremia bangkit. Oh Tuhan, Engkau yang berikan hati yang baru pada generasi Yeremia untuk menjadi saksi-Mu yang dahsyat, hidup kudus dan tidak kompromi dengan dosa. Saat ini juga Tuhan, kami bersahati untuk mendoakan para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta keempat wakilnya. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang menjaga dan memimpin mereka, agar mereka mendapatkan visi dan misi yang sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan, dan membawa gereja Tuhan semakin berkembang, menjangkau banyak jiwa
untuk kemuliaan-Mu saja. Kami juga berdoa bagi Karayon 1G, Bapak Doktor, Pendeta Dr. Johannes Raja Guguk, beserta juga wakilnya Bapak Sabto Edi Raharjo. Kami berdoa Tuhan, kiranya hikmat-Mu turun atas pemimpin rohani kami ini, sehingga melalui beliau, gereja-gereja Tuhan di bawah naungan Rayon 1G senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Bapa, berkati dan jagai anak, istri beserta keluarga besarnya, agar dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga untuk semua gembala cabang, gembala ranting, gembala-gembala kul, dan semua para pemimpin rohani kami. Kiranya Engkau terus berikan kekuatan, semangat yang baru setiap hari untuk melayani Engkau. Kami berdoa juga Tuhan, untuk para jemaat khususnya di Rayon 1G. Kiranya para jemaat-Mu ini semakin hari semakin on fire kepadamu, semakin bergairah kepadamu, semakin bangkit dan tidak ada yang mundur, selalu dalam lindungan Allah. Dan jemaat-Mu memiliki kerinduan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Kami berdoa Tuhan, bagi siapapun yang menyaksikan ibadah online ini, kiranya lawatan-Mu terjadi di rumah-rumah, hadirat-Mu menjamah mereka semua. Mereka yang saat ini sakit, Engkau jamah sembuhkan. Yang berbeban berat, Engkau angkat bebannya. Yang terikat, Engkau lepaskan. Yang putus asa, Engkau berikan harapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, setiap jiwa juga Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini yang belum lahir baru, saat ini Engkau jamah mereka untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa-doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari biar setiap kita saat ini kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya. Woo. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari kemuliaan.
kini hanya untukmu. Mari sorakan haleluya. Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan. Kita yang bekerja
dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, "Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari katakan,
andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang aku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari buka hatimu lebih lagi, saudara. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Benar Tuhan, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, yes Lord, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari katakan kepada Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, yang ku percaya. Sumber kekuatan, sumber
thank you Lord Jesus. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Dan Engkau Allah yang memulihkan setiap kami Tuhan. We thank you Jesus, we thank you Lord for your presence. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Dan bawa setiap kami lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Thank you God. Thank you Jesus. Kau layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. 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 Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul atau tema pengharapan di dalam doa. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ya berdoa pada saat ini ya Allah ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri Allah yang memimpin kami, menuntun kami, agar kami dapat memahami, mengerti setiap firman yang kami boleh dengar pada hari ini. Buka mata hati pikiran rohani kami. Biarlah setiap firman yang kami boleh dengar pada hari ini tidak lalu begitu saja, melainkan dapat tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam hidup kami, sehingga kami akhirnya menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat firman Tuhan saya ambil dalam Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah mengalami hampir 2 tahun ya masa pandemik ini ya, sejak dari awal mula sampai saat ini. Sekarang kita masih mengalami situasi pandemik ya. Tetapi harus diakui bahwa memang sudah lebih baik kan keadaannya, kondisinya. Secara ekonomi juga mulai lebih baik ya. Tapi tidak sepenuhnya membaik ya. Apalagi akhir-akhir ini COVID-19 varian Omicron sedang meningkat ya Bapak Ibu ya. Sedang meningkat cukup tinggi ya. Oleh karena itu maka terutama kita di daerah Jakarta ini, di DKI Jakarta ya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya ya, bagaimana kita menyikapi tentang hal ini ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, dalam ayat di atas kita akan mengurai satu persatu poin-poin yang ada di atas supaya kita memahami, mengerti bagaimana kita orang percaya menyikapi hal-hal yang kita hadapi, kita alami pada saat ini. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu ya, coba kita lihat dalam Filipi 4 ya. Filipi 4 ayat 4 dan 5. Filipi 4 ya, ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kemudian kita bisa melihat lagi di dalam Roma 5 ayat 5. Mari kita lihat. Dalam Roma 5 ayat 5, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan ya. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus bersukacita senantiasa, karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan, karena Allah mengasihi kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian,
waktu awal-awal pandemik ya, ada satu survei yang diadakan oleh satu lembaga research yang namanya SMRC ya. Itu mengadakan satu riset mengenai dampak ekonomi terhadap COVID ya. Jadi ada orang-orang yang disurvei ya. Kemudian di dalam survei itu dipertanyakan kepada mereka bagaimana ekonomi dunia ini karena COVID ya, karena COVID bagaimana ekonomi dunia ini yang menuju kepada resesi ini, bagaimana menurut pendapat dari orang-orang yang disurvei. Nah saudara, 81% itu mengatakan bahwa mereka meyakini bahwa ekonomi akan memburuk. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian 80% daripada mereka mengatakan bahwa kita ini sedang diambang krisis ekonomi. Jadi ada satu krisis ya, di mana ekonomi ini akan memburuk karena pengaruh atau dampak dari COVID-19. Nah, kemudian orang-orang yang sama ini, kemudian akhirnya ditanyakan bagaimana, yang pertama ditanyakan mengenai bagaimana ekonomi keluarga Anda ya, setahun ke depan. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua ditanyakan bagaimana ekonomi negara ini, ya, negara ini, Indonesia ini ya, setahun ke depan. Nah gitu ya. Jadi mereka ditanyakan, orang yang sama ini ya, ditanyakan tentang bagaimana ekonomi keluarga mereka setahun ke depan dan bagaimana ekonomi negara ini setahun ke depan. 50% di antara mereka mengatakan bahwa ekonomi keluarga mereka ya, keadaan ekonomi keluarga mereka akan lebih baik. 50%. 20% mengatakan sama aja, ekonomi nggak ada perubahan begitu ya, sebelum atau setelah pandemik. Dan yang 17% mengatakan keadaan ekonomi menjadi lebih buruk. Ya, Bapak Ibu ya, lebih buruk. Kemudian yang lain-lain ya, sisanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian mereka juga ditanyakan mengenai ekonomi negara setahun ke depan. Bagaimana keadaan ekonomi negara kita ini setahun ke depan? Ya, kemudian mereka mengatakan bahwa ternyata hasilnya adalah 47% itu mengatakan bahwa ekonomi negara setahun ke depan akan menjadi lebih baik. Kemudian 19% mengatakan bahwa ekonomi negara setahun ke depan sama aja, nggak ada perubahan. Dan kemudian 20% diantaranya mengatakan bahwa ekonomi akan menjadi lebih buruk. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang unik di sini, ya Saudara. Ketika mereka ditanyakan bagaimana keadaan dunia ini, resesi ekonomi apa yang terjadi di dalam dunia ini, ya ekonomi dunia ini, mereka mengatakan bahwa akan semakin memburuk. Kita ada di ambang krisis ekonomi. Tapi ketika mereka ditanyakan mengenai ekonomi keluarga mereka dan ekonomi negara ini di masa yang akan datang setahun ke depan, mereka mengatakan, sebagian besar mengatakan lebih baik. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa apa yang menyebabkan mereka bisa mengatakan seperti itu. Karena mereka memiliki pengharapan, Bapak Ibu. Ya, Saudara, ya? Bapak Ibu Saudara, memiliki pengharapan meskipun keadaan, situasi, kondisi kelihatannya tidak baik-baik saja. Keadaan kondisi tidak enak kelihatannya begitu ya. Tapi mereka punya pengharapan bahwa di masa mendatang keadaan akan menjadi semakin baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita semua di tempat ini? Ya, bagaimana keadaan kita pada saat ini? Mungkin keadaan kita sedang mengalami hal yang tidak enak ya, hal yang buruk menimpa, hal yang tidak menyenangkan terjadi ya di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, dalam keluarga, pekerjaan bisnis kita, dalam apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu, tetapi ingatlah, seperti tadi dikatakan, sebagai orang percaya kita punya pengharapan, ya, karena firman Tuhan menyatakan bahwa
kita harus bersukacita senantiasa. Kenapa kita harus bersukacita senantiasa? Karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Sebab apa? Allah mengasihi kita, Bapak Ibu. Jadi tengah-tengah situasi kondisi yang kita hadapi, kita memiliki pengharapan. Sebab Allah mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang percaya bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut di atas. Yang kedua adalah firman Tuhan mengatakan sabarlah, bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Wah, sabarlah dalam kesesakan. Kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 7 ya. Yakobus 5 ayat 7. Oke, firman Tuhan berkata demikian, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Nah, gitu ya. Sekali lagi, karena saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita di masa pandemik ini, ya, banyak di antara kita mungkin atau orang-orang yang kita kenal, ya, mengalami tantangan, problem, cobaan, apapun itu, ya, sakit penyakit, ya, yang kita alami, ya, sepanjang masa ini. Mungkin kita mengalami PHK, ya, diberhentikan oleh perusahaan karena perusahaan mungkin tidak sanggup, atau dikurangi gajinya, begitu ya, karena pemasukan juga berkurang, begitu ya, jadi terpaksa harus dikurangi gajinya, begitu Bapak Ibu. Atau usaha kita, ya Bapak Ibu ya, usaha kita itu mengalami penurunan, ya, penurunan mungkin cukup tajam, ya. Hal-hal yang tidak baik terjadi, kita mengalami sakit penyakit, ya. Mungkin pada saat ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami gejala atau sakit COVID-19, ya. Baik varian Omikron ataupun varian yang lain, begitu Bapak Ibu ya. Kita sedang mengalami pada saat ini, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, sabarlah ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami hal yang tidak baik, tidak enak, hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, tekanan, tantangan menimpa kita. Dikatakan sabarlah, sabarlah. Karena apa? Karena ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, ya, ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, sabarlah. Kenapa? Karena pada waktunya Tuhan, kita pasti beroleh kelepasan. Kita pasti beroleh kelegaan. Kita pasti beroleh kesembuhan. Anugerah itu menjadi milik kita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, Tuhan mengatakan taruh harapan kita kepada Tuhan dan senantiasa bersukacita dan sabarlah. Ya, sabarlah. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi, sampai waktunya Tuhan. Sabarlah sampai waktunya Tuhan. Tuhan memberikan anugerah, mujizatnya bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan tadi, bersukacitalah dalam pengharapan, kemudian sabarlah dalam kesesakan, dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Bertekunlah di dalam doa.
Mari kita lihat dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 36. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Ketekunan diperlukan di dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ketekunan diperlukan di dalam doa. Karena jika kita melakukan kehendak Allah, maka kita akan menerima apa yang sudah dijanjikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingat ketika awal-awal COVID ya menimpa negara kita ya, sekitar bulan Maret Maret tahun 2020 ya Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu saya mengalami sakit yang luar biasa pada waktu itu ya. Jadi saya mengalami gejala COVID pada waktu itu. Badan rasanya nggak enak ya Bapak Ibu ya. Nggak enak rasanya. Kemudian kalau makan itu hilang rasa begitu ya. Jadi tiap kali makan keluar ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa ditelan makanan itu ya. Karena nggak ada rasanya, hambar begitu ya Bapak Ibu ya. Dan nggak enak sekali ya. Kemudian badan sakit, panas tinggi pada waktu itu ya Bapak Ibu ya. Badan panas tinggi, leher rasanya nggak enak. Wah, pokoknya benar-benar nggak enak sekali pada waktu itu. Nah, waktu itu awal-awal COVID ya pada waktu itu, jadi belum terlalu paham waktu itu kita. Tapi setelah dicek ternyata ini apa yang saya alami itu adalah gejala penyakit COVID ya Bapak Ibu. Sampai berat badan saya pada waktu itu turun sampai 10 kilo Bapak Ibu. Waduh. Dan itu saya cuma bisa berbaring saja tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Dan kemudian ada istri saya ya, puji Tuhan ada istri saya di samping. Nah, kemudian istri saya yang menolong saya pada waktu itu ya, rawat saya pada waktu itu ya, puji Tuhan, dijagai Tuhan ya. Nah, satu malam, nah ini yang luar biasa. Pada satu malam ya Bapak Ibu ya. Satu malam istri saya mendapat satu penglihatan. Saya waktu itu lagi tidur ya. Udah nggak sadar ya Bapak Ibu. Udah nggak enak semua badan. Pokoknya udah dalam keadaan yang nggak sadar begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada waktu itu kondisinya sedang parah, dan waktu itu kita berkata ya, kalau misalnya ini memang situasi penyakit semakin parah begitu ya, itu kita mau besoknya baru kita mau bawa ke rumah sakit. Saya akan ke rumah sakit untuk dirawat begitu ya. Nah, malam itu ya Bapak Ibu ya, itu sih saya tiba-tiba melihat satu penglihatan ya, ada satu awan bergulung-gulung ya, warnanya putih keperakan begitu, gulung-gulung di atas dekat langit-langit kamarnya pada waktu itu istri saya melihat begitu ya. Istri saya kemudian berpikir dalam hati, waduh, ini apa? Sudah waktunya suami saya dipanggil Tuhan ya. Apa ini malaikat maut apa begitu Bapak Ibu saudara sekalian ya. Ada satu di dalam hati istri saya, dalam pikiran istri saya pikir seperti itu. Akhirnya pada waktu itu istri saya berdoa pada waktu itu, Tuhan tolong jangan panggil dulu suami saya. Tolong, bergumul pada waktu itu istri saya berdoa pada waktu itu. Dan kemudian waktu mendapat penglihatan itu saya ditepuk ya, dicolek begitu ya. Kemudian saya melihat gitu ya, saya tiba-tiba terbangun dan melihat, saya juga nggak dalam keadaan yang nggak sadar waktu itu, melihat begitu. Istri saya ngelihat muka saya itu udah kayak pucet banget begitu ya Bapak Ibu ya. Terus saya cuma lihat, kemudian saya balik lagi begitu ya.
Nah, saudara, pada waktu itu istri saya pada waktu itu berdoa, malam-malaman berdoa. Ya, untuk saya pada waktu itu, Tuhan jangan panggil dulu. Di kesempatan. Tuhan berikan kesembuhan, berikan anugerah. Semalam-malaman istri saya berdoa, bertekun di dalam doa pada saat itu. Kemudian besok paginya kemudian saya bangun. Ya, kemudian saya bangun, kemudian saat itu kemudian saya katanya istri saya pada waktu itu saya mau minta makan. Nggak biasa-biasanya gitu ya minta makan. Kemudian akhirnya ketika makan, pada saat itu saya bisa makan. Jadi bisa menelan makanan. Nah, saudara, setelah saat itu berangsur-angsur kondisi saya semakin lama semakin membaik. Dan akhirnya benar-benar sembuh. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ya. Apa yang Bapak Ibu saat ini hadapi, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Segala sesuatunya mungkin bagi Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita pada saat ini mulailah bertekun di dalam doa. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita. Ya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia rindu untuk menjawab doa-doa kita dengan kebaikan. Oleh karena itu saudara kasih, mari kita sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, apa sikap daripada orang percaya ya menyikapi hal-hal yang terjadi pada saat ini, dunia ini. Ya, ketika kita menghadapi situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Mungkin secara pribadi Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal seperti itu. Maka yang pertama adalah kita harus bersukacitalah dalam pengharapan. Ingat, ada pengharapan. Di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun, tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Ketika kita mengalami kesesakan itu, hal yang tidak enak itu, sabarlah. Sabarlah. Karena ketika kita taruh pengharapan ini kepada Tuhan dan bersabar, pada waktunya Tuhan menjawab setiap doa kita dengan kebaikannya. Dan yang ketiga, bertekunlah di dalam doa. Terus bertekun di dalam doa. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita dan kita akan menerima apa yang dijanjikannya. Baik, sampai di sini firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, mungkin menghadapi satu ketidakpastian di depan kita, kita menjadi kecil hati, kita menjadi tawar hati, maka terus taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tetap sabar menghadapi semuanya dan terus bertekun dalam doa. Maka Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini. Kalau Engkau Allah telah memelihara kami, menuntun kami, memimpin kami di masa-masa pandemik ini sampai pada saat ini. Kami percaya Tuhan, ada berkat, anugerah rohani yang besar yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa pada saat ini setiap anak-anak-Mu di tempat ini, yang pada saat ini mungkin mengalami sakit penyakit, tekanan, tantangan ekonomi, masalah di dalam keluarga, apapun itu. Kami berdoa pada saat ini, Tuhan Engkau jamah, Engkau lihat Tuhan. Kami percaya bahwa bagimu tidak ada mustahil. Engkau Allah memberikan kesembuhan, kelegaan, kelepasan, anugerah, dan damai sejahtera bagi kami semua, anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi firman-Mu tetap tinggal di dalam kami semua dan akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.